stopping power itu apa? Yaitu kalau nggak salah itu semacam tumbuhan inelastik. Gaya inelastik. Gaya inelastik force. Inelastic force yang dimiliki oleh charge particle. Inelastic force yang dimiliki oleh charge particle. Jadi kayak energi yang hilang. Kalau aku ya secara pribadi nyebutnya apa? Momentum partikel sih, tapi nggak boleh. Itu cuman biar gampang aja nih. Itu kayak momentumnya partikel tuh stopping power. Jadi itu kayak inelastic force. Bagaimana dia itu bisa berhenti dalam dia tuh bertravel selama dia tuh menembus objek. Selama dia tuh Nah ini nyambung soalnya, ini mulai nyambung ini. Kemana? Stopping power itu berdasarkan dia kan rumusnya gini kalau nggak salah. S per rho. Oh, jelek banget. S per rho-nya nggak gini, sorry. S per rho-nya gini dia. S per rho. Nah, 1 per apa saya lupa. Satu per rho. Hah? 1 per rho ya, 1 per rho di energi per dx. Ya benar. Nah, sorry. Nah, jadi kayak dia itu kayak energi yang hilang karena dia itu sudah melalui jarak tertentu, travel dengan densitas tertentu. Kenapa? Karena dia itu dia itu negatif. Mas beri 40 ya sampai. Oh iya bos. Ih, mama udah kedengeran ngomong. Iya pak, iya pak. Masih tahu. Masih tapi mulai udah. Kita Kita nggak ngomong kan? Bang, nggak ngomong. Dalam deh. Iya. Nanti wudhu. Nanti wudhu. Jadi ketawa ya. Nah udah kan. Nah stopping power itu dimiliki oleh inelastik force oleh CP, elektron atau proton atau positron atau apapun yang bergerak dan dia memiliki muatan. Stopping power itu ada dua. Dia itu kan kalau secara hilangnya dia ada dua. Kalau secara hilangnya dia ada dua, secara jarak dan secara densitas. Ini berdasarkan hilangnya. Tapi kalau berdasarkan apanya ya? Aku nyebutnya. Konversionnya itu dibagi lagi jadi dua. Ini yang paling penting. Konversionnya itu ada dua. Konversion itu tukarnya itu ada dua. Yang pertama adalah irradiatif. Sama yang satu lagi collision. Harusnya kan udah tahu ini nanti jadinya apa? Irradiatif itu, misalkan gini, irradiatif ya. Irradiatif. Itu di sini misalkan ada elektron bergerak nih. Elektron bergerak. Dia berinteraksi dengan yang namanya ini apa? Inti enggak. Kalau irradiatif ya. Ya, dia berinteraksi dengan inti. Dia maaf. Nah. Ini jadi apa? Nah. Terus ada lagi misalkan ini kerja interaksinya. Salah, no. Tadi aja. Nah ini bisa jadi apa ini namanya? Karakteristik dan apa? Ya ada intensitasnya.
ionisasi bisa. Jadi itu ini ada lagi yang namanya proses ionisasi, ada lagi proses yang namanya itu optikalisasi. Ionisasi itu gimana sih? Karakteristik X-ray karakteristik itu gimana sih? Dia kan kena misalkan di sini deh. Dia kan kena ke atas kan. Dia di eksitasi. Karena ada yang namanya kayak menstabilkan diri. Itu alamiah banget itu. Dia menstabilkan diri kembali ke bawah. Dia pas ini memancarkan X-ray. Nah ada lagi tuh ya, tapi ini nggak perlu dibaca nggak apa-apa. Jadi itu dia bukan ke elektron orbital yang lebih tinggi, tapi dia ke orbital yang lebih rendah. Itu yang dinamakan dengan nama optikalisasi. Hasilnya apa? Hasilnya adalah cahaya tampak, visible light. Itu namanya optikalisasi. FPL itu visible light, spektrum warna tampak. Sebenarnya itu aku mau jelasin juga kayak elektron capture. Tapi terlalu lama. Part 3 nanti. Part 3. Nah, ya. Apa Bu? Sholat Jumat aja. Kita dikit ya, biar nggak nanggung. Nanti dosis beda lagi ya. Ini yang penting udah atas. Nanti lanjut aja. Proyeknya udah. Ada lagi yang namanya itu internal conversion. Jadi jelasin apa? Interaksi deh. Nggak tahu Bu jelasin apa? Interaksi radiasi. Iya, interaksi radiasi. Nah, interaksi radiasi. Jadi kayak internal conversion itu ya. Itu karena ada lagi internal conversion, ada lagi musuhnya namanya electron capture. Khatam. Internal conversion itu kayaknya aku balik deh. Internal conversion itu kalau nggak salah dia itu karena daripada kayak internal conversion itu daripada dia mengeksploitasi gamma, daripada dia menghasilkan gamma. Jadi gini, di inti atom kelebihan energi atau apa tanya nggak stabil lah, tidak stabil. Instead of emitting gamma radiation, ya kan? Daripada kita mengemisikan gamma, lebih baik energinya aku transfer ke elektron terdekat. Kulit K lah ya, kan ke KLMNO kan. Daripada kita transfer ke dalam bentuk gamma, lebih baik kita transfer dalam bentuk elektron terdekat, kasih energi keluar, selesai. Kalau electron capture, ya ini yang musuhnya ini, itu sebenarnya musuh kami. Nah, dia itu elektronnya itu dimakan sama inti atom. Artinya tidak lupa definisinya, pokoknya itu intinya kayak elektronnya itu dimakan sama inti atom. Ya Bu ya. Atau kebalik Bu, saya lupa itu Bu. Bener kayaknya. Gimana definisinya ini saya lupa. Kan capture. Iya. Dimakan sama inti atom. Ini udah dulu lah. Ini udah basic banget, ini saya bilang basic banget, masih basic banget. Ada lagi nanti teori dari Spencer-Atkinson, teori dari Bragg-Ray, teori Berlin, itu ada lagi di advanced dosimetry, cuman nggak yang basic aja. Ini basic aja udah seribet ini, apalagi yang advance. Nggak ada yang mau tanya nggak? Tanya langsung aja. Kalau ada yang nggak suka dan nggak apa, langsung aja diterapin. Apa? Udah. Tapi mau apa? Tingginya energi transfer. Oh, LET. LET itu ya sama. LET itu juga dimiliki oleh stopping power. Jadi kayak enggak sih sebenarnya juga gini. LET itu kan semakin besar apabila itu bentuknya mass, semakin besar massa, maka akan semakin besar LET. Contoh apa? Heavy ion beam, alpha, power proton lah. Itu tuh dia semakin gede.
Nah, LET itu sebenarnya apa sih? Ya sebenarnya kan prinsipnya kayak kerma. Cuma emang ada grafiknya tuh, ada grafiknya gitu, kayak linear energy transfer gitu. Grafiknya kayak gimana ya Allah? Bentar ya. Ya, LET itu bagus banget LET itu. Gambarnya tuh kayak dus ya. Iya, itu sebenarnya LET itu grafiknya kayak dus. Ya, jadi kalau foton misalkan dia kayak energi tinggi, gitu, dia grafiknya gini. Kalau energi rendah kayak low vortex, berarti energinya gini. Alpha proton dia gini. Ini gue sama apa? Sama biological effect. Itu nggak ada biologi ya. Ada namanya gue sama dengan namanya biological effect. Jadi kayak bagaimana, jadi gini, bagaimana secondary ionization itu mempengaruhi ionisasi berikutnya, mempengaruhi serapan berikutnya, mempengaruhi transfer berikutnya, itu namanya linear, tidak semudah itu sebenarnya kalau misalnya ngomong LET. Tapi yang pasti dalam air itu sebenarnya kayak persis kayak dose, kayak kerma juga. Tapi kalau kerma itu beda lagi, lebih ke dos. Nah, hubungannya sama apa sih? Hubungannya kok dibuatin LET itu? Nah, hubungannya adalah bagaimana sebuah elektromagnetik ya kayak foton, heavy particle, elektron, bla 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 itu mempengaruhi secondary charge equilibrium. Misalkan kayak kamu udah foton nih, jebret, dia udah ionisasi elektron nih. Nah ini tuh bisa nggak ionisasi elektron lagi? Dibikinin grafiknya, jadilah kayak gini. Ini D max, Z max. Itu LET kayak. Nah hubungannya sama apa sih sebenarnya kayak gini tuh? Hubungannya adalah dengan yang namanya radiobiologi, radiosensitivity. Udah, makasih ya.